Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amalia Agustin dengan NIM 4411421034 dari Rombel Biologi A 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam dan modernitas, yaitu mengenai relevansinya dengan kenyataan sosial umat Islam Indonesia dewasa ini. Yang pertama, mengenai pendahuluan. Telah menjadi catatan para ahli bahwa kawasan Nusantara adalah salah satu dari sedikit daerah yang diislamkan tanpa didahului penaklukan militer. Metode pengislaman atas daerah ini ialah perembesan damai atau disebut juga sebagai penetration pacifico. Selain itu, Islam datang ke Indonesia dalam periode yang paling menentukan dari daerah-daerah lingkungan budaya Islam seperti Persia. Proses tersebut berlangsung pada masa-masa kemunduran kreativitas intelektual bangsa-bangsa Muslim berbahasa Arab sendiri. Karena itu, proses pengislaman menghasilkan suatu Islam yang lunak dengan unsur-unsur esoteris kesufian yang menonjol. Unsur esoteris kesufian lebih kuat daripada unsur eksoterisnya yang berpangkal pada ajaran-ajaran Islam berkenaan dengan hukum atau syariat. Ironisnya, hal tersebut kian berubah seiring berkembangnya teknologi pada masa itu yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Daya tarik Islam pada masa lalu. Meskipun melalui proses pengislaman yang damai, tidaklah berarti Islam di Indonesia terbebas dari suasana bergejolak. Suasana itu tampak pada berbagai peristiwa konfrontasi antara Islam dan kolonialisme terkait beberapa masalah, seperti masalah perdagangan, rasa harga diri pribadi, dan konflik lokal yang mengundang campur tangan pihak luar. Islam di Indonesia memiliki pola heroik tersendiri dalam sejarah pertumbuhannya. Menurut sejarawan Slamet Mulyana, runtuhnya Majapahit dan bangkitnya kesultanan-kesultanan Islam di pesisir Jawa adalah hasil suatu persekongkolan yang tidak terlalu patriotik, bahkan berbau pengkhianatan. Mungkin dapat dikatakan bahwa dalam kelembutan metode damainya itu masih tetap ada unsur radikal, yakni dalam hal sifat egaliter dan semangat keilmuan yang sekaligus merupakan daya tarik dari agama ini. Perspektif pendidikan. Kemerdekaan telah memberi umat Islam Indonesia kesempatan pendidikan yang sama dengan golongan lain, termasuk golongan di zaman kolonial yang mendapatkan perlakuan lebih baik, jika bukan istimewa, sehingga mereka memiliki tradisi intelektual yang lebih mapan sampai saat-saat terakhir ini. Dari sudut pandang Islam, sekolah-sekolah di zaman kolonial menganut sistem diskriminatif, sehingga hanya menghasilkan orang-orang terpelajar hanya dari kalangan tertentu yang memenuhi kriteria. 1950-an merupakan titik tolak umat Islam mulai mendapat manfaat dari sistem pendidikan Indonesia merdeka. Karena itu, mulai dekade ini, mulai dari tahun 2000-an, akan menampilkan gejala-gejala yang menjadi petunjuk tentang adanya kemampuan teknis ilmiah umat Islam yang semakin canggih. Orientasi masa lalu umat Islam Indonesia yang terlalu berat ke bidang politik, kini ada harapan akan semakin diimbangi oleh orientasi ke bidang lain. Hal ini secara umum menghasilkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan kultural, seperti yang dipelopori oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan meningkatnya kecanggihan ilmiah itu, maka nilai-nilai positif keislaman, bahkan yang radikal dan revolusioner sekalipun, dapat mengalami transformasi baru untuk mengubah masyarakat Indonesia melalui kaum muslimnya menjadi masyarakat modern sebagai usaha mewujudkan nilai-nilai falsafah negara, yaitu Pancasila. Pendekatan politis masa lalu mungkin harus dipandang wajar sesuai dengan tahap perkembangan yang ada, yaitu tahap awal pembenturan Islam dengan modernitas, bahkan pembenturan Islam dengan kolonialisme akibat historis modernitas pada orang Eropa Barat Laut. Hoxton melihat potensi Islam, khususnya seperti diwakili oleh syariatnya, untuk membawa kaum muslim ke zaman modern. Inilah yang membawa umat Islam ke titik berat orientasi dan pendekatan politis sebagai fungsinya menghadapi dunia yang dikuasai oleh budaya lain. Pandangan lain yang juga bernada optimis tentang kemampuan Islam untuk membawa kaum muslim ke zaman modern diutarakan oleh Ernest Kellner.
Menurut pendapat Bella, dalam Dalton melihat bahwa kekuatan atau kelebihan utama pada Islam ialah nilai-nilai demokratisnya yang menurutnya terlalu modern untuk tempat dan zamannya. Karena itu pendekatan menyeluruh terhadap Islam, khususnya segi etikanya, amat diperlukan dan mendesak. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.